lain-lain itu tidak terlalu prinsip, ya kan? Tentang pilkada, sudah pilkada kita serahkanlah kepada ya junior itulah. Siapapun yang dipilih gak ada masalah, nggak ada kita, silakan. Kadang-kadang kita sama PAN, kadang-kadang enggak, ya monggo, ya kan? Nggak ada urusan, silahkan. Nggak ada intervensi. Saya jamin, nggak ada itu. Pak Jokowi, saya ketemu berkali-kali, dia tidak pernah nitip, tolong ini jadi ini, nggak ada. Saya jamin tidak ada, saudara-saudara sekalian. Saya harus katakan yang benar-benar dan yang salah-salah, saya pertanggungjawabkan. Pak Jokowi tidak pernah nitip, tidak pernah. Rakyat sudah memberi mandat kepada kita. Saya titip Kota Tegal. Saya titip Kota Kediri. Saya titip Kota Madiun. Saya titip Kotaku. Saya titip Provinsi. Saya titip Kota Bandung. Saya titip Kabupaten Lamongan. Saya titip Kabupaten Pringsewu. Saya titip Kota Malang. Saya titip Kabupaten Muaro Jambi. Saya titip Kabupaten Tambrau. Saya titip Kabupaten, saya titip Kabupaten Pulau Morotai. Saya titip Bali, khususnya Kabupaten Badung. Saya titip Kota Binjai. Saya titip Solo ya, titip Solo. Saya titip Kota Denpasar. Saya titip Kabupaten Tangerang. Saya titip Kabupaten Pati. Saya titip Kabupaten Solok. Saya titip Kabupaten Dairi. Pak Jokowi kan melakukan begitu banyak penempatan jabatan-jabatan strategis sebelum beliau lengser. Ya contohnya jabatan Pak Sigit Listio. Ini kan belum melompati 5 angkatan. Dan ini kan karena ada kedekatan personal. Pak Jokowi tanpa dukungan Partai Coklat bukan siapa-siapa. Tapi justru instrumen kekuasaan itulah yang kemudian dimainkan. Dan kemudian kan gerakan para seniman, budayawan, para akademisi ini kan ternyata tidak mampu menembus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, ini ada berita yang kita sudah tahu, tetapi yang paling penting adalah ini diucapkan lagi oleh Hasto Kristianto soal keterlibatan Jokowi dan Partai Coklat. Ya mohon maaf ya kepada pihak kepolisian, Partai Coklat itu maksudnya adalah pihak kepolisian. Jangan langsung ada pendapat begini bilang wah itu fitnah dan lain sebagainya. Sudahlah, itu kan menjadi pengetahuan umum juga. Karena itu yang jauh lebih baik adalah introspeksi. Nah introspeksi ini tentu ya perlu disampaikan kepada Kapolri sebagai pemimpin tertinggi. Tapi kalau Kapolrinya juga tidak bisa apa-apa ya harus kepada Prabowo Subianto. Itu penting, jangan sampai kemudian ada terjadi yang namanya penyalahgunaan kekuasaan ya. Begitu sobat RH sekalian ya. Coba kita lihat ya berita yang dimuat tadi sebenarnya bersumber dari Akbar Faisal Unsensor ya. Tetapi ini ada berita dari inilah.com. PDIP bongkar rahasia jahat Jokowi pakai Partai Coklat ya. Kemudian Hasto soal Jokowi dan Partai Coklat, Siti Zuhro, Polri jangan digunakan untuk kepentingan pribadi. Ini himbauan ya. Ucapan Hasto soal Jokowi dan Partai Coklat sudah jadi kecurigaan umum. Kapolri didesak angkat bicara. Ini oleh Deddy Kurniasyah. Coba kita bacakan dulu. PDIP bongkar rahasia jahat itu ya. Inilah.com ya. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Hasto Kristianto mengungkap rencana jahat Presiden ke-7 Joko Widodo Jokowi yang menggunakan instrumen yang ia sebut sebagai Partai Coklat. Ia mengatakan hal ini dalam podcast Akbar Faisal Unsensor bertajuk Koni sebut Sekjen PDIP segera tersangka, Hasto ungkap Jokowi otak kriminalisasi Anies. Mulanya ia menceritakan bila dirinya sudah ditargetkan untuk menjadi tersangka karena disertasi dan proses di Pilkada 2024. Jadi ada 2 peristiwa yang penting mengapa saya ditargetkan kembali. Pertama adalah disertasi saya, di situ kan saya menyimpulkan Presiden Jokowi yang seharusnya menjadi simbol kebaikan
dan otoritas moral itu kan terbukti secara kualitatif dan kuantitatif menjadi core elemen dari suatu ambisi kekuasaan yang berpusat pada gabungan feodalisme, populisme, dan Machiavellianisme. Tutur Hasto dikutip di Jakarta. Dan ini ternyata dijalankan terus. Semua orang menyangka sudah selesai ketika Gibran ditetapkan sebagai wapres. Meskipun cara-caranya sangat prosedural, tidak beretika, merusak sistem hukum dan konstitusi, bahkan mematikan peradaban demokrasi kita, sambungnya. Peristiwa kedua ya ini berkenaan dengan penyelenggaraan Pilkada 2024, terutama wilayah Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di dalam Pilkada kami melihat ambisi kekuasaan itu tidak berhenti. Kita ini negara berbentuk republik bukan kerajaan, tetapi Pak Jokowi mau menerapkan dengan menempatkan keluarganya itu terjadi dengan Bobi Nasution di Sumatera Utara. Dan kemudian gerak membatasi lawan-lawan politiknya yang berbeda dan yang seharusnya berkontestasi secara sehat, beber Hasto. Bobi Nasution dan Edi Rahmayadi harusnya berkontestasi secara sehat, tetapi ada mobilisasi dari apa yang disebut sebagai Partai Coklat, lanjut Hasto. Ya. Jadi The Chocolate Party ya. Kemudian ia menilai hal ini makin menunjukkan sebuah pengingkaran terhadap bentuk negara republik yang ingin diganti menjadi sistem kerajaan. Dengan menempatkan para hulu balang keluarganya, mereka-mereka yang dianggap dekat mewakili kepentingan politiknya. Jadi ancaman terhadap kedaulatan rakyat ini tidak berhenti, ungkap dia. Hasto bahkan sempat diperingatkan oleh Koni Rahakundini untuk tidak usah turun ke lapangan, terutama di Sumut dan mempersoalkan Bobi Nasution. Jakarta dan Jateng semua sudah diset, bahkan ditambah Jogja. Bahkan bukan hanya Jogja, saya berimajinasi Jokowi kan juga punya orang-orangnya di Jawa Timur. Dan kemudian kita lihat kepemimpinan Bu Risma hari ini yang sangat fenomenal dengan menutup doli dan sebagainya, itu juga dicoba dihambat dengan berbagai cara. Dari mematikan jalur logistik hingga intimidasi yang ternyata masih dipraktikkan, tutur Hasto. Nah, supaya untuk menjadikan pilkada ini sebagai bagian dari hulu balang sang raja, itulah yang kemudian terganggu dengan konsolidasi yang dilakukan oleh PDIP dengan kekuatan non-partai, relawan, civil society sehingga harus ada upaya dari ujungnya, tambah dia. Meski begitu dirinya mengaku tak gentar dengan ancaman ini. Mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk mengingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia ambisi yang menggunakan hukum, kekuatan logistik yang luar biasa, tegas Hasto. Tak hanya itu, ia bahkan mendengar bila Jokowi lengser dari Jakarta, maka ada dana mobilisasi yang cukup besar. Saya dapat informasi cukup akurat setelah Jokowi turun di Jakarta misalnya, dimobilisasi dana hampir 200 miliar, itu pun permintaan dari 400 miliar. Jadi buat apa pilkada kalau semua sudah disetting dengan cara-cara yang sepertinya demokratis, tetapi dalam suatu skenario yang membungkam kedaulatan rakyat itu, ungkapnya. Oke, saya setuju dengan Hasto ya. Dan saya tidak ingin mengutak-ngatik bagaimana masa lalunya ya. Ketika dia menjadi bagian mesra dari pemerintahan Presiden Jokowi. Tetapi kan saya selalu ingin menilai orang dari posisinya hari ini. Jangan lupakan sejarah, iya, karena itu kita tidak melupakan sejarah. Kalau kita mendukung orang karena ide dan gagasannya hari ini, bukan berarti kemudian kita tidak waspada bahwa dia bisa berubah lagi ketika berkuasa. Makanya ketika bertemu Hasto saya langsung ingatkan. Kalau berkuasa mbok ya jangan ngadu-ngaduin orang. Karena terakhir Hasto ngaduin Rocky Gerung ya. Ya mungkin karena dia nggak sadar pada waktu itu bahwa sebenarnya yang jahat itu adalah penguasa yang suka mengkriminalkan orang. Dan dia bagian dari itu. Tapi setelah dia terlempar dari bagian itu, dia kemudian sadar. Ya alhamdulillah ya. Saya tidak mengatakan terlambat atau tidak. Ini kadang-kadang terkait dengan positioning politik, it's okay juga. Tetapi yang paling penting dia mau berubah. Itu yang paling penting Sobat RH sekalian ya. Lalu bagaimana dengan keterlibatan Partai Coklat ini? Ya itu hal yang biasa ya. Sudah hal yang merupakan pengetahuan umum sebagaimana dikatakan oleh Deddy Kurniasyah ya, salah seorang pollster. Dia mengatakan ucapan Hasto soal Jokowi dan Partai Coklat sudah jadi kecurigaan umum. Kapolri didesak angkat bicara ya.
Coba kita bacakan sedikit ya. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion IPO, Deddy Kurniasa menilai pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang berkenaan dengan adanya rencana jahat yang ingin digunakan Presiden ke-7 Joko Widodo dengan melibatkan Partai Coklat bisa saja hanya sebuah kecurigaan biasa. Secara umum apa yang disampaikan Hasto merupakan kecurigaan umum. Hanya saja memang tidak ada yang bisa membuktikan secara konkret, ucap Deddy. Partai Coklat yang Hasto identikan dengan Polri menurut Deddy tentu dapat menjadi pertimbangan bagi Kapolri Jenderal Listio Sigit khususnya untuk mengklarifikasi keterkaitannya dengan Pilkada 2024 dan Jokowi. Enggak, jangan klarifikasi mudah banget. Buktikan. Buktikan gitu ya. Statement Hasto perlu diapresiasi bukan soal ia musuh politik Jokowi, tetapi statement itu potensial menambah buruk kepolisian dan Kapolri. Itulah sebab harus mendapat dukungan publik agar ada proses dan respons supaya ada kepastian, kata dia. Ia menyebut sejak Pilpres lalu memang banyak tuduhan yang mengarah pada keberpihakan Polri terhadap kepentingan keluarga Jokowi. Dan sejauh ini bahkan sejak Pilpres lalu banyak tuduhan yang mengarah pada keberpihakan kepolisian pada kepentingan keluarga Jokowi, ujarnya. Dengan adanya statement Hasto ini menjadi momentum Polri untuk menyanggah. Jika tidak, maka bukan tidak mungkin akan kian besar kelompok yang lebih percaya pada Hasto, ucap Deddy. Itu ya. Kemudian bagaimana dengan Siti Zuhro ya, juga dia mengatakan Hasto soal Partai Coklat ini, Siti Zuhro Polri jangan digunakan untuk kepentingan pribadi. Peneliti ahli utama Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Siti Zuhro merespons pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait adanya rencana jahat yang ingin digunakan Presiden ke-7 RI Jokowi dengan melibatkan Partai Coklat atau kepolisian dalam gerilya politiknya selama ini. Siti Zuhro menekankan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045, institusi negara perlu dibenahi khususnya lembaga-lembaga hukum Indonesia. Menurutnya Polri memang harus melakukan reformasi atau bersih-bersih di internalnya. Polri tidak boleh partisan, memihak satu golongan, kekuatan politik tertentu dan bersikap partisan dan bahkan memberikan dukungan terhadap elit atau golongan tertentu, kata Siti Zuhro. Siti Zuhro menjelaskan tugas pokok dan fungsi Polri memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, memelihara keamanan dan memastikan penegakan hukum yang adil, transparan dan efektif. Maka itu ia menegaskan dengan tugas pokok dan fungsi seperti itu, maka tidak boleh pihak manapun menggunakan Polri dan sumber daya manusia di Polri untuk kepentingan diri sendiri maupun golongan serta kepentingan kekuatan politik tertentu. Bila itu dilakukan, maka ini melanggar hukum dan bisa dituntut secara hukum karena sudah menyimpangkan fungsi utama institusi Polri ke ranah politik praktis yang hanya menguntungkan diri dan kelompoknya, ucapnya. Ya, konon sebelumnya juga terjadi kepada institusi lain, kejaksaan, BIN dan lain sebagainya, bahkan TNI kadang-kadang digunakan untuk kepentingan politik penguasa. Padahal mereka adalah institusi penegak hukum yang harus berdiri secara independen lepas dari pengaruh kekuasaan. Begitu ya Sobat Era sekalian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu menjadi bahan evaluasi bagi Polri, bukan bahan untuk mengadukan Hasto Kristianto atau siapapun yang mengatakan, mengkritik, menyampaikan bahwa kadang-kadang penegak hukum sudah terlibat terlalu jauh dalam urusan politik ya. Oke. Kemudian apa lagi? Saya lebih percaya Hasto. Prabowo mau sampai kapan biarkan Parcok dikendalikan Mulyono? Apa yang ditakuti sih sampai nurut terus sama dia? Kalau diancam masa presiden gak bisa lawan dengan segala kekuatannya? Gak habis fikri. Luar biasa, Eugenia Southwell ya. Mungkin ada yang salah dengan penerapan ideologi oleh penguasa. Si Jokowi itu masih penasaran dengan kekuasaan, makanya tamak dan serakah. Bang, bahas Coach Justinus Laksana, bahas bola timnas naturalisasi sampai politik, dia terang-terangan dukung Pramono Dul. Apa maksud ini?
Kami tetap menuntut perintah Abah Anies dukung Pram. Pasti Abah sudah berpikir panjang plus minus resiko dan itu pasti pilihan yang terbaik dan yang terburuk. Gimana RH? RH sampai sekarang masih berpikir ya akan mendukung siapa atau tidak mendukung siapa-siapa. Tapi ya I'm nobody, karena itu ngapain nunggu-nunggu saya. Saya bukan orang yang penting untuk ditunggu sobat era sekalian. Jadi silakan Anda semua mengambil sikap masing-masing ya dalam Pilkada DKI ini. Yang paling penting adalah kita berharap bahwa Partai Coklat ya, aparat tidak bermain dalam Pilkada DKI dan pilkada-pilkada lainnya. Itu yang kita harapkan ya. Jangan dibantah, tetapi buktikan bahwa Anda netral. Kalau cuma bantah aja mudah banget ya. Apalagi menggunakan jalur kriminalisasi ya, dengan mengatakan bahwa sudah menyebarkan hoax dan lain sebagainya. Ya harus dilihat sebagai sebuah kritik yang membangun. Karena kalau institusi TNI Polri digunakan untuk kepentingan politik dan tendensinya makin kuat saat ini ya, dengan naiknya Prabowo kemudian TNI makin bergairah untuk ikut dalam politik lagi, itu tidak baik ya bagi perpolitikan kita. Kita tahu bahwa mereka itu harusnya mengabdi kepada negara, mengabdi kepada keadilan, hukum ya, bukan mengabdi kepada penguasa, apalagi penguasa yang salah, keliru dan hanya mementingkan ambisi diri dan keluarga. Begitu saudara sekalian ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita nanti akan menunggu Ari Yusuf Amir ya, lawyer dari Tom Lembong untuk menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi, termasuk bagaimana evaluasi dia terhadap pra-peradilan yang sudah dijalankan dan sebentar lagi akan ada putusan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cia.